Baik, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Untuk materi hari ini saya belum naikkan ke virtual class, tapi nanti menyusul ya. Tapi hari ini kita akan membahas dua topik terkait dengan materi di sesi 5 yang harusnya dibahas minggu lalu dan juga materi yang harusnya dibahas minggu ini yaitu sesi 6. Jadi kita akan bahas PPh 24 dan 26. Kemudian kita lanjutkan dengan PPh pasal 25 berdasarkan pendekatan akuntansi perpajakan. Materi nanti saya susulkan ya. Untuk saat ini silakan coba diikuti dulu dari apa yang saya sajikan ya. Materi yang pertama kita membahas mengenai akuntansi perpajakan untuk PPh pasal 24 dan pasal 26. Nah, pasal 24 sendiri dan pasal 26 adalah mekanisme kredit pajak yang bisa terjadi untuk aktivitas dari wajib pajak dalam negeri, yaitu PPh pasal 24 dan juga 26 terkait dengan aktivitas wajib pajak luar negeri. Jadi, dalam sesi ini diharapkan nanti mahasiswa bisa memahami konsep kredit pajak luar negeri PPh 24. Harusnya sih sudah mendapatkan cukup bekal ya di perpajakan 2. Kemudian batas maksimum kredit, PPh pasal 26, bagaimana jurnalnya, dan bagaimana jika ada implikasi tax treaty. Kita mulai dari topik pertama dulu yaitu PPh pasal 24 atau yang lebih sering disebut dengan kredit pajak luar negeri. Kenapa disebut kredit pajak luar negeri? Karena ini merupakan sistem mekanisme pengkreditan pajak yang sudah dibayarkan untuk aktivitas yang terjadi di luar negeri. Ya, PPh 24 adalah kredit pajak yang sudah dibayar ketika wajib pajak kita sudah melakukan aktivitas di luar negeri dan untuk menghindari pajak berganda internasional. Prinsipnya adalah seluruh pendapatan kita atau worldwide income itu kan dijadikan satu di dalam perhitungan PPh 21 dan nanti akan dikenakan kewajiban perpajakan secara penghasilan global. Nah, oleh karena itu yang sudah dibayarkan dipotong di luar negeri itu nanti akan dikreditkan sehingga tidak terjadi pajak berganda. Akan tetapi ada pembatasannya. Batasnya seperti apa? Batasnya sesuai dengan maksimum tarif pajak yang ada di Indonesia. Jadi misalnya tarif PPh badan kita 22%, kalau di luar negeri 30%, maka yang boleh diakui hanya maksimal 22% saja. Kalau di luar negeri cuma 20%, nah 20%-nya boleh langsung diklaim semua. Karena lebih kecil daripada pajaknya Indonesia. Sedangkan kalau pajaknya lebih besar daripada tarif di Indonesia, maka yang boleh diakui hanya sebatas yang dibuat oleh Indonesia. Jadi kalau kita belajar di perpajakan 2, nilai kredit pajak maksimumnya itu kan pakai persentase ya. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan jumlah PPh terutang di Indonesia. Itu secara basicnya ya, secara dasarnya seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, biasanya paling cepat adalah kita lihat aja tarif PPh terutangnya itu sama dengan Indonesia atau enggak. Jika memang tarifnya lebih tinggi, maka kita pakai tarif Indonesia sebagai batas maksimum kredit pajak. Tapi jika kurang dari tarif Indonesia, maka kita boleh akui semua ya. Jika pajak luar negeri lebih besar daripada batas Indonesia, maka sisanya tidak bisa dikreditkan. At least kalau misalkan 30%, berarti kita hanya boleh mengkreditkan maksimum 22% saja, maka 8%-nya itu hangus atau tidak bisa dipakai. Contohnya seperti apa? Misalkan PT Global punya penghasilan dalam negeri 2 miliar, penghasilan luar negeri 1 miliar, maka total penghasilannya 3 miliar. Tarif Indonesia 22%, maka harusnya 660 juta total yang harus dibayarkan pajaknya. Sedangkan di luar negeri sudah dibayar 300 juta. Sedangkan batas maksimumnya bagaimana? 300 juta kalau dibandingkan dengan 1 miliar berarti tarifnya kan 30%. Otomatis lebih besar. Yang boleh diakui hanya maksimum 22% atau 220 juta. Atau kita boleh pakai cara manual ya. Cara manualnya seperti apa? Ya. Cara manualnya di sini nih. Nah, ini cara manualnya.
1 juta penghasilan luar negeri yang ini, kemudian dibagi dengan total 3 juta dikali 660 atau 220. Atau kalau secara langsung, saya bandingin aja nilai 300 juta ini dengan 1 miliar. Berarti ini adalah 30%. Ya, 30% berarti lebih besar daripada 22%. Maka kita hanya pakai 22%-nya saja. Kalikan 1 miliar. Sehingga nilainya sama dengan ini ya, 220 juta. Gitu. Jadi kurang lebih sama. Ya. Yang boleh dikreditkan hanya maksimal 220 juta. Jadi sisanya 80 juta tidak boleh dikreditkan. Tuh. Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami cara konsep perhitungannya? Bisa? Oke. Sebentar. Berikutnya, penjurnalannya bagaimana? Ya, pada saat pengakuan pajak ini, karena pajak yang dibayar dalam periode yang bersangkutan, itu berarti nanti akan ada beban pajak ini 660 juta sesuai dengan kriteria 22% kali 6 kali 3 miliar ya. 22% kali 3 miliar dan jadi kita dapatkan angka 660. Sedangkan kredit pajaknya 660. Untuk pengakuan kredit pajak luar negeri, kita cuma boleh klaim maksimal setara 22% atau 220 juta. Sehingga nanti sisa hutang pajaknya tinggal 660 dikurangi 220. Jadi masih harus bayar 440 juta. Gitu. Itu untuk PPh pasal 24 mengenai kredit pajak luar negeri. Ya. Berikutnya kita bicara mengenai PPh pasal 26 atau pajak atas subjek pajak luar negeri. Ya. PPh 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri atau wajib pajak asing tanpa bentuk usaha tetap. Ya, jadi yang sifatnya individu, bukan institusi. Contoh yang dikenakan apa? Bisa dividen, bunga, royalti, ataupun jasa yang dibayarkan ke luar negeri atau keluar dari daerah pabean Indonesia. Tarifnya biasanya cuma satu ya 20% dari nilai bruto. Jadi tinggal pakai nilai net dari bruto. Kecuali jika ada tax treaty. Ya. Apa itu tax treaty? Ini adalah perjanjian pajak antar dua negara. Misalkan di Indonesia ada dengan perjanjian dengan Malaysia, misalkan hanya totalnya 10% ya kita pakai 10%. Nah, cara cari tax treaty bagaimana? Sebenarnya tax treaty itu bisa kita cari cukup mudah ya. Saya coba pindahkan dulu deh. Hmm. Nah, di sini kita bisa cari ya di websitenya Direktorat Jenderal Pajak Tax Treaty. Nah, contoh misalkan di sini kita punya perjanjian dengan negara apa? Ada Aljazair, ada Austria, dan ini mulainya kapan? Mulainya tahun 86, misalkan contoh ya, dengan negara tetangga kita deh, Brunei gitu ya. Ya. Ini perjanjiannya disahkannya tahun 2000, kemudian mulai efektif tahun 2003. Nah, perjanjiannya isinya apa? Kalau kita klik di sini akan muncul perjanjian tax treaty antar dua negara ini, Indonesia dengan Brunei. Maka di sini dia dikenakan tarif khusus biasanya. Ada yang 0%, bahkan bisa sampai tidak bayar sama sekali gitu ya. Atau dia dikenakan tarif spesial, misalnya cuma 5% atau 10%. Nah, silahkan di setiap masing-masing negara kita bisa cari karena jumlah tax treaty dari negara kita atau yang bekerja sama dengan Indonesia itu sudah cukup banyak gitu. Oke, itu ya.
Nah, peran tax treaty apa sih? Indonesia punya banyak sekali ya perjanjian kerjasama penghindaran pajak dengan berbagai macam negara. Nah, kalau ada tax treaty, maka tarifnya bisa jadi lebih rendah. Misalnya dividen tadinya harusnya 20% jadi cuma 10%, royalti 10%, bunga 10%. Kadang bisa 5%, kadang bisa mungkin 0%. Syaratnya memang harus ada surat keterangan domisili atau SKD bahwa memang kita ada melakukan perjanjian kerja atau kegiatan transaksi bisnis di negara tersebut yang juga punya tax treaty dengan Indonesia. Nah, contoh kasusnya apa? Misalnya di sini PT Nusantara bayar royalti ke perusahaan Jepang nilainya 500 juta. Kalau tanpa tax treaty maka dia kena tarif 20% ya. Berarti 100 juta yang harus dibayarkan. Tetapi karena ada tax treaty antara Indonesia dan Jepang 10%, maka pajak yang harus dibayar nilainya 10% kali 500 juta atau cuma 50 juta. Jadi lebih murah ya, karena ada tax treaty tadi. Jurnal akuntansinya gimana pada saat memotong beban royaltinya 500 juta, utang PPh 26-nya jadi 100 juta kalau tanpa tax treaty ya. Kemudian kasnya berarti yang harus keluar 400 juta. Nah, pada saat setornya seperti itu. Diambil utang pajaknya, utang PP-nya didebitkan jadi nol kembali, kasnya keluar 100 juta. Ini kita asumsikan tanpa tax treaty. Tapi kalau dengan tax treaty, maka utang PP-nya jadi tinggal 50 juta, uang kas yang keluar, sorry, beban royaltinya menjadi lebih murah ya, dia cuma 450 karena ada penghindaran pajak tadi. Nah, bedanya dengan PPh tiga apa? Kalau PPh tiga kan dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri. PPh enam ini hanya untuk wajib pajak luar negeri. Jadi secara subjek itu memang sudah berbeda. Tarifnya kalau PPh tiga lebih kecil, 2% 15%, sedangkan PPh enam itu sebenarnya tarifnya tunggal, yaitu 20%. Dan dia sifatnya final ya, artinya tidak bisa dikreditkan. Tetapi dia punya aturan tax treaty, jadi boleh menggunakan tarif yang di bawah dari 20% jika memang ada perjanjian pajak antar negara. Nah, prakteknya masalah PPh empat dan 26 ini itu biasanya suka salah menentukan status si subjek pajak. Contohnya apa? Wajib pajak luar negeri yang sudah 183 hari lebih di Indonesia, maka harusnya dia tidak bisa diklaim PPh enam. Dia masuk ke PPh tiga karena sudah di statusnya disamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala kita tidak meminta surat keterangan domisili, jadi tax treaty nggak bisa dipakai. Karena syarat dokumennya cuma satu itu ya, surat keterangan domisili. Terus kalau mahasiswa biasanya suka salah menghitung tuh batas kredit PPh pasal 24. Meskipun secara formula lebih mudah ya, pakai persentase dan sebagainya, tapi pada prakteknya kita suka salah menghitung total pendapatan yang diterima. Karena yang dimaksud dengan total pendapatan adalah total pendapatan yang diterima seluruh aktivitas bisnisnya, baik dari dalam negeri dan luar negeri, bukan total dalam negeri aja. Kemudian, tidak pernah ada administrasi pemotongan atau invoice faktur pajak yang terkait dengan aktivitas pajak luar negeri. Sehingga tidak ada bukti pemotongan, tidak bisa dilakukan klaim kredit pajak. Tuh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita elaborasi atau sering kita temukan, ada 5 gitu ya. Yang pertama, mengapa Indonesia tetap mengenakan pajak atas worldwide income? Ya, ini diharapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan kita dengan mekanisme yang adil, maka ini mencegah adanya penghindaran pajak yang larinya ke luar negeri atau melakukan money laundering ke luar negeri. Yang kedua, apakah sistem kredit pajak kita sudah berlaku adil? Ya, ini masih debatable, tapi secara umum ya sudah berlaku adil karena sudah ada mekanisme penghindaran pajak berganda atau P3B. Meskipun tidak 100% ditegakkan dengan baik, tapi paling tidak sudah ada sistem kredit pajak yang memadai. Kemudian kalau kita punya perjanjian tax treaty, apakah ini akan merugikan negara? Ternyata tidak selalu. Ya. Kenapa? Karena memang tarif pajak lebih rendah, tapi justru ini menjadi peluang untuk investasi asing masuk ke Indonesia.
Selain itu, ini juga menjamin kerjasama yang baik antar kedua negara, Indonesia dengan negara lain. Sehingga dalam jangka panjang ini akan menguntungkan. Tapi kalau secara hitung-hitungan angka memang tidak akan cukup besar. Karena tax treaty artinya kita mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh pihak lain di luar Indonesia ya. Beda dengan yang dilakukan oleh Donald Trump ya, yang mematok harga tarif yang relatif tinggi, sehingga kalau nggak ada tax treaty kita nggak bisa masuk ke sana. Karena tarifnya relatif besar ya, 35%. Biasanya kan kita cuma 5%, 10%, tapi naiknya cukup tinggi. Nah, mengapa tarif PPh 26, 20% tadi ya, lebih tinggi dari PPh 23 yang cuma 2% dan 15%. Ya, karena PPh 26 yang disasar adalah wajib pajak luar negeri. Ya, di mana wajib pajak luar negeri itu biasanya lebih susah untuk diawasi karena mobilitasnya dia. Kadang ke luar negeri, kadang dalam negeri, dan juga emang secara struktur gaji biasanya lebih besar ya, yang ekspatriat atau wajib pajak luar negeri. Sehingga makin besar pendapatannya, maka dia seharusnya dikenakan tarif yang lebih tinggi daripada wajib pajak dalam negeri. Risikonya apa kalau perusahaan tidak menerapkan atau salah menerapkan tax treaty? Maka dikenakan koreksi pajak yang relatif besar. Harusnya misalkan 10%, nanti kita bikinnya 5%, jauh lebih kecil. Udah ada koreksi, ada denda, dan ada bunga juga karena dianggap melakukan atau ada kelalaian dalam melakukan pemotongan pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya. Maka lebih baik bagaimana? Selalu cek ketentuan tax treaty yang berlaku antara negara tersebut. Ada atau tidak, kalau ada nilainya berapa, pastikan kita mengaplikasikan dari situ. Itu ya. Nah, berikutnya ini ada satu contoh soal ya. Boleh yang bisa langsung kita coba jawab dengan cepat gitu ya. Ada satu perusahaan di sini yang bernama PT Indo Global. Dia punya penghasilan dalam negeri 4 miliar, penghasilan luar negeri 1 miliar, tarif PPh kita 22%, dan pajak luar negeri atau pajak penghasilan luar negeri yang sudah dibayar 300 juta. Pertanyaannya adalah berapa PPh terutang di Indonesia? Berapa? Ada yang tahu? Berapa PPh terutang di Indonesia? Dari mana formulanya? Juventa, berapa PPh terutang di Indonesia? Gimana perhitungannya? Gavin? Berapa, Vin, PPh Eh, terutang di Indonesia? PPh terutangnya sebentar Pak. PPh terutangnya Formulanya aja nggak apa-apa. eh, penghasilan yang luar negeri Mm-mm, terus dibagi sama total penghasilannya mm-mm. eh, dikali eh, dikaliin sama yang 300 ya. Bentar. Salah, salah, salah. Iya, Itu kreditnya. Yang saya tanya PPh terutangnya berapa? PPh terutangnya PPh terutang. Eh, oh, berarti total penghasilan Mm. dikaliin sama pajaknya apa Ya, tarif total penghasilannya berarti yang dalam negeri plus luar negeri 5M kali 22%. 22. Ya, oke, thank you, Gavin. Itu adalah PPh terutangnya. Berapa? 22% kali 5 miliar. Dari mana kita tahu 5 miliar? Penghasilan dalam negeri 4 miliar, penghasilan luar negeri 1 miliar.
Nah, sekarang yang kedua, berapa batas maksimum kreditnya? Siapa yang tahu? Maksimum kreditnya berapa? Kredit pajaknya. 275 juta ya, Pak. 275 juta. Dari mana? Dari 1M dibagi 4M Mm-mm. dikali sama tadi eh, 110 juta itu yang pajak terhutang di Indonesia. Ya, hampir betul Nicholas. 1M dibagi total penghasilan, dibagi 5. Bukan dibagi 4 ya. Satu dibagi 5. Atau maksimumnya dia adalah 22% kali penghasilan luar negeri, yaitu 1 miliar. Berarti 220 juta. Penghasilan luar negerinya kan dia 1 miliar kan. Bayar pajaknya 300 juta. Berarti tarif pajak luar negerinya adalah 30%. Lebih tinggi daripada Indonesia. Maka kredit pajaknya maksimum 22% atau 220 juta. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa pajak yang masih harus dibayar? Kalau tadi udah ketahuan PPh terutangnya berapa, maksimum kreditnya 220 juta, berarti pajak yang masih harus dibayar tinggal berapa? 880 juta. Ya, bagus, Sandro. Karena dikurangi dengan 220 juta maksimum pengurangannya. Gitu ya. Nah, biasanya maka tadi mahasiswa suka salah di situ. Pembaginya bukan 4M tapi worldwide income, seluruh pendapatan yang diterima dalam negeri dan luar negeri. Oke, berikutnya yang latihan 2, PT Maju membayar dividen ke Singapura 1 miliar, bayar royalti ke Amerika 800 juta. Jadi satu ke Singapura, satu ke Amerika. Kalau PP 26 berarti dua-duanya kena 20%. Tapi di sini ada asumsi tax treaty, anggaplah 10% semua. Berarti total PPh yang harus dibayar berapa tuh? Ada yang tahu? Angkanya bulat semua itu. Devia berapa Devia? Pak, izin menjawab Oh boleh yang Gabriel, boleh boleh. Berapa? hitungan dividen yang ke Singapura itu hasilnya itu 100 juta Ya, dari mana? Dari 10% kali 1M ya. kali ya. Oke, yang ke Singapura, sorry ke AS Nah, dia 10% dikali 800 juta jadi 80 juta. 80 juta. Oke, betul. Jadi total yang dibayar 180 dari mana? Ke Singapura 100 juta ya, kali 10%, ke Amerika 80 juta kali 10% juga. Gitu ya. Jadi mekanisme perhitungannya seperti itu. Nanti untuk secara akuntansinya, penjurnalnya tadi juga ada contohnya di atas. Jadi kita bayarkan pajaknya sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan tadi. Oke, itu untuk materi yang pertama terkait PPh pasal 24 dan PPh pasal 26. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk kali ini nanti saya tidak ada evaluasi kuis ya, karena saya mau kejar materi dulu, tapi nanti rekamannya saya akan berikan ke kalian. Supaya kalian bisa belajar lagi dari contoh latihan yang sudah ada di dalam PowerPoint. Ya. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk yang sesi 6 mengenai angsuran PPh pasal 25 atau angsuran pajak badan. Ya. PPh pasal 25 itu biasanya dilakukan perusahaan untuk melakukan atau mengurangi beban pajak yang terlalu besar. Jadi dicicil terlebih dahulu setiap bulannya berapa. Supaya dalam waktu 1 tahun kebutuhan pajak bisa terpenuhi dengan baik.
Nah, di dalam proses pembelajarannya nanti kita akan fokus saja ke PPh pasal 25, baik secara konsep, besarannya, penjurnalannya, bahkan integrasi perhitungannya. Ya. Sebenarnya PPh pasal 25 itu merupakan cicilan atau angsuran wajib pajak yang dibayar bulanan, tetapi akan dipakai untuk pembayaran di tahun berikutnya. Nah, tujuannya apa? Menghindari pembayaran pajak yang besar di akhir tahun. Jadi kalau harusnya sekian miliar, ternyata kita udah cicil, maka kita tinggal bayar kekurangannya. Dan juga menjaga arus kas negara itu stabil setiap bulannya, tanpa harus nunggu akhir tahun. Dan mengurangi risiko kurang bayar yang relatif besar. Cara perhitungannya sebenarnya simpel, yaitu berapa PPh terutang 1 tahun, kita kurangi dengan kredit pajaknya dulu, baru dibagi 12. Itu kalau kita mau cicil selama 12 bulan atau setiap bulannya. Tapi ada juga yang perusahaan mencicil 2 bulan sekali atau dibagi 6. Ya, itu bisa. Nah, kredit pajak yang diperhitungkan biasanya PPh 22, 23 maupun 24. Selebihnya itu PPh final tidak masuk. Gitu. Contohnya apa? Misalnya dalam tahun 2025 ada data SPT, PPh terutangnya 1,2 miliar, kredit pajaknya 100 juta dan 200 juta. Jadi total kredit pajaknya 300 juta. Ya. PPh utang 1,2 miliar, total kredit pajaknya 300 juta. Jadi sisa pajaknya berapa? Tinggal 900 juta, yaitu 1,2 dikurangi 900. Gitu ya. Jadi kita pakai beberapa contoh perhitungan, beberapa contoh mekanisme untuk melihat seberapa kebutuhan yang ada. Ya. Pertama dari sini dapat 1,2, kemudian total kreditnya 300, ketemulah nilai angsuran 900, yaitu sisa dari sisa pajak tahunan dikurangi kredit pajak. Lalu kita bagi 12, ketemu 75 juta juta atau 75 juta per bulan. Jadi ini yang akan dibayar setiap bulan di tahun 2026. Karena ini dasarnya adalah dari SPT tahun 2025. Nanti ketika perusahaan mencicil 75 juta dalam waktu setahun, maka dia sudah dapat 900 juta. Tinggal tahun 2026 pajaknya berapa? Kalau pajaknya 1 miliar, berarti dia tinggal nambah 100 juta aja. Secara logika kayak gitu perhitungannya. Lebih mudah gitu. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, ketika tadi kita ngitung sudah ketemu PPh 25 yang harus dibayar setiap bulan, maka di sini masuklah PPh 25 kreditnya kas dan bank 75 juta. Ini keluar dulu nih. Karena dia lakukan cicilan setiap bulan ya. Pada saat tutup buku, misalkan PPh terutangnya 1,5, maka sudah dikurangi DP-nya 900 juta. Berarti kurang bayarnya adalah 600 juta. Ini ditutup ya. Ditutup pakai PPh pasal 29 atau PPh kurang bayar di akhir tahun pajaknya. Di Desember dia nambah lagi 600 juta gitu. Jadi supaya menghindari beban pajak 1,5 miliar di akhir tahun, nanti cash flow-nya dia turunnya atau hilangnya 1,5 M, maka di sini dicicil setiap bulan keluar 75 sampai 1 tahun, jadi keluarnya sudah 900 juta. Nah, itu tadi efek perhitungan dari PPh pasal 25. Apa hubungannya dengan PPh pasal 29 atau kurang bayar? Jika memang total pajak yang kita bayarkan itu lebih besar daripada angsurannya atau total cicilannya, maka kita berarti masih kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun. Sehingga mau tidak mau kita bayar. Atau jika memang di tahun ini ternyata penghasilan lebih kecil, beban pajak menjadi lebih sedikit daripada angsuran, maka kita kenakan PPh pasal 28A, yaitu PPh lebih bayar. Dan kelebihan bayar tersebut bisa dikreditkan sebagai potongan pajak di periode berikutnya. Lalu apa saja isu-isu praktis yang suka terjadi atau ketemu di lapangan, yaitu jika laba itu tiba-tiba turun.
maka wajib pajak berhak mengajukan pengurangan cicilan atau pengurangan angsuran. Meskipun basisnya ada pajak tahun sebelumnya, tapi kalau sudah bisa diprediksi bahwa labanya akan turun, maka PPh pasal 25 juga boleh dilakukan pengurangan. Yang kedua, kalau tidak bayar tepat waktu, kita akan kena sanksi bunga. Kalau salah hitung pajak pun juga sama, dampaknya selama 1 tahun penuh, dan perubahan tarif itu juga akan mempengaruhi perhitungan pajaknya. Ya. Beberapa pertanyaan diskusi yang biasa sering terjadi, yang pertama itu terkait dengan mengapa angsuran dihitung berdasarkan tahun sebelumnya, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak punya data yang pasti. Data yang paling mendekati adalah data tahun sebelumnya, cuma itu aja. Dan apakah sistem ini adil bagi perusahaan yang labanya fluktuatif? Sejauh ini iya, ya. Yang penting kita selalu update bahwa ada kemungkinan atau prediksi laba akan naik atau laba akan turun. Gimana dampaknya PP25 terhadap cash flow perusahaan? Cash flow menjadi lebih stabil ya, karena dicicil setiap bulan dibandingkan kita bayar langsung dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau perusahaan mengalami kerugian dalam tahun berjalan, apa yang dilakukan? Apakah boleh kita melakukan penundaan PP pasal 25? Boleh saja, langsung mengajukan melalui program restitusi. Jadi supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran pajak yang terlalu besar. Sehingga nanti daripada negara mengembalikan, lebih baik kita stop cicilannya, karena kita tahu nanti akan diprediksi mengalami kerugian. Nah, dengan sistem yang ada, yang real time, ini kita bisa langsung melakukan perhitungan cicilan, ya, meskipun dengan cara estimasi pendapatan bulanan. Jadi kalau kita fluktuatif nih, bulan Januari pendapatannya 100 juta, Februari 200 juta, maka dia akan menggunakan proyeksi. Contoh misalkan 100 juta, berarti dia asumsikan 100 kali 12, kalau stabil 100 gitu ya, berapa, kemudian dihitung pajaknya dibagi 12, jadi cicilannya segitu. Kalau Februari ternyata dia naik 2 kali lipat 200 juta, maka dia akan hitung ulang 200 kali 12, kemudian dihitung pajaknya dibagi 12. Sehingga nanti angsurannya bisa berbeda, tidak sama seperti yang tahun sebelumnya. Jadi mengikuti pola pendapatan setiap bulannya. Itu sangat memungkinkan sekali. Itu ya, itu untuk PPh pasal 25. Nah, untuk latihannya sebenarnya simpel ya. Contoh kalau kita punya data PPh terutang 2 miliar, kemudian sudah ada kredit pajak yang boleh dikurangkan, yaitu PPh 22 200 juta, PPh 23 300 juta, PPh 24 100 juta. Berarti sudah ada pengurang 600 juta ya. 2 miliar dikurangi 600 juta berarti masih sisa 1,4 miliar. Maka angsuran PPh pasal 25-nya berarti 1,4 M dibagi 12 kalau dia bayar bulanan. Atau 1,4 M dibagi 6 kalau dia bayar 2 bulan sekali. Sedangkan untuk kasus yang kedua, latihan yang kedua, kalau perusahaan membayar PPh 25 sebesar 80 juta per bulan, ya, 80 per bulan, gitu ya. Dan dalam tahun berjalan, PPh terutangnya ternyata ada 700 juta. Maka total angsurannya berarti 80 juta kali 12, ya. Ketemu angka 960 juta. 80 kali 12, 960 berarti kalau PPh terutangnya cuma 700, maka yang terjadi kurang bayar atau lebih bayar? Lebih bayar gak sih, Pak? Lebih bayar, betul. Kita sudah nyicil nih, totalnya 960. Ternyata yang terutang cuma 700. Berarti kelebihan 260 kita boleh minta kepada negara. Atau direstitusikan untuk tahun berikutnya kita udah punya tabungan 260. Gitu. Lebih gampang kan untuk PPh pasal 25. Kira-kira itu untuk materi kita hari ini mengenai PPh 25 di bagian sesi yang kedua. Adakah yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi yang disajikan malam hari ini? Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, hari ini tidak ada evaluasi, ya, jadi saya berikan kebebasan. Tapi tolong diulang lagi untuk materi PPh 224,
5 dan juga 26. Nanti saya akan kirimkan materinya. Kemudian rekamannya juga sama. Silakan dipelajari, nanti minggu depan baru kita akan melakukan evaluasi, termasuk dari materi hari ini. Kira-kira begitu. Baik, sebelum saya